Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 781 Investigasi dari Ibu Mertua. Di dalam aula utama, Tuan Paviliun Tianji membubarkan para pelayannya. Hanya mereka berempat yang tersisa. Dua putri, kalian pasti kelelahan karena perjalanan panjang. Jiang Fan, sajikan tehnya. Jiang Fan mengangguk dan pertama-tama memberikan secangkir teh kepada Putri Laut Selatan. Dia bertanya-tanya apakah itu hanya imajinasinya saja. Dia merasakan bahwa tatapan Putri Laut Selatan, setiap kali dia memandangnya, membawa kualitas pengukuran. Samar-samar, ada pula senyum samar. Saat dia mempersembahkan teh kepada Putri Ketiga Laut Timur. Pandangannya menyapu tanpa ditutup-tutupi, mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia mengangguk sedikit dan berkata, wajahnya tampan, matanya cerah, dia memang individu yang berbakat. Hanya saja kultivasinya agak kurang. Jika dia bisa naik 2 tingkat lagi, dia akan sempurna. Permaisuri Iblis Laut Selatan mengangguk pelan, menurutku dia juga hebat dalam segala hal. Hanya saja budidayanya agak kurang. Master Paviliun Tianji merasakan kebingungan dalam hatinya. Kedua permaisuri iblis yang hebat ini, alih-alih membahas masalah serius, malah mengamati Jiang Fan. Mendengar ketidakpuasan mereka terhadap kultivasi Jiang Fan, Tuan Paviliun Tianji tentu saja harus membela Jiang Fan, dan dia terkekeh. Kalian berdua mungkin tidak tahu ini. Jiang Fan tidak dibesarkan dan dilatih di Paviliun Tianji, melainkan muncul selangkah demi selangkah dari tempat yang kecil. Karena keterbatasan sumber daya, pertumbuhannya sedikit lebih lambat. Jika dia tumbuh di Paviliun Tianjiku sejak usia muda, kemungkinan besar dia sudah berada di tahap kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Permaisuri Iblis Laut Timur mengangkat alisnya sedikit, benarkah itu? Tuan Paviliun Tianji menerima teh yang diberikan Jiang Fan. Wajahnya menampakkan kebanggaan yang besar, kamu datang agak terlambat. Dharma Sealfajra baru saja pergi belum lama ini. Sebelum pergi, dia memuji muridku ini, dan ingin membawanya kembali ke kuil kuda putih. Hah! Mata permaisuri Iblis Laut Timur berbinar, dan dia tampak terkejut. Apakah maksudmu Jiang Fan ada dalam daftar orang-orang yang akan tercerahkan milik Dharma Sealfajra? Permaisuri Iblis Laut Selatan menepuk lengannya pelan dan merendahkan suaranya. Ini hebat. Ini sungguh menakjubkan. Semua orang dalam daftar pencerahan Dharma Sealfajra adalah orang-orang berbakat kelas 1. Tidak ada kesalahan. Permaisuri Iblis Laut Timur menunjukkan kepuasan di wajahnya, kedengarannya menjanjikan. Hanya saja dia masih terlalu muda dan perlu ditempa lebih keras. Jejak kebanggaan muncul kembali di wajah Master Paviliun Tianji. Dua putri, apakah kalian tahu situasi terkini dunia bawah tanah Paviliun Tianji saya? Mata permaisuri Iblis Laut Timur berkedip, dan dia berkata dengan bijaksana. Kudengar di sini jauh lebih damai daripada sebelumnya, dan para murid bisa masuk dan keluar dengan aman. Itu bagus. Jiang Fan diam-diam mengagumi kemampuan berbicara putri palsu ini. Dia berhasil membuat kata, benar-benar tidak ada, terdengar begitu menyegarkan dan halus. Tuan Paviliun Tianji menunjukkan sedikit kecanggungan, saya harap kedua putri tidak tertawa. Dalam 10 tahun terakhir, jika panen seorang murid melebihi 100, itu sudah dianggap baik. Situasinya semakin memburuk setiap harinya. Pernyataan ini membuat sulit bagi Permaisuri Iblis Laut Timur dan Permaisuri Iblis Laut Selatan untuk menanggapi. Situasi Paviliun Tianji memang agak suram. Namun, Master Paviliun Tianji kemudian tersenyum dan berkata, tetapi Jiang Fan, sebagai murid baru, turun ke dunia bawah tanah untuk pertama kalinya, dan dia hanya menggunakan 1 hari. Apakah kamu tahu berapa banyak poin prestasi yang diperolehnya? Master Paviliun Tianji mengacungkan 8 jari. Permaisuri Iblis Laut Timur berkata, 80. Itu kemampuan beradaptasi yang sangat baik. Tuan Paviliun Tianji menggelengkan kepalanya. Permaisuri Iblis Laut Timur mengangkat sebelah alisnya, 800. Itu sungguh mengesankan, jauh lebih kuat dari Old Disciple. Tatapan mata permaisuri setan Laut Selatan saat menatap Jiang Fan juga menjadi sangat cerah. Siapa yang tahu? Tuan Paviliun Tianji masih menggelengkan kepalanya.
Permaisuri Iblis Laut Timur terkejut, kau tidak akan mengatakan 8.000, kan? Permaisuri Setan Laut Selatan menutup mulut kecilnya, wajahnya penuh keterkejutan, benarkah itu? Angka itu terlalu dibesar-besarkan. Master Paviliun Tianji tersenyum tanpa berbicara. Mata Permaisuri Iblis Laut Timur mulai berbinar. Seorang pendatang baru yang meraih kesuksesan 100 kali lipat dari para veteran. Kemampuan pemuda ini tidak diragukan lagi. Penampilan, potensi, dan kemampuan semuanya mendapat nilai sempurna. Bagaimana mungkin dia tidak merasa puas? Tatapan yang dia arahkan ke Jiang Fan penuh dengan kehangatan. Di mana kamu tinggal? Apakah orang tuamu masih hidup? Berapa saudara kandungmu? Hah? Jiang Fan bingung. Bagaimana pembicaraan tiba-tiba beralih ke keluarganya? Dia menatap Master Paviliun Tianji dengan bingung, namun mata Master Paviliun Tianji berkedip-kedip. Dia segera memahami niat kedua kaisar iblis wanita itu. Mereka sebenarnya sedang memeriksa seorang menantu laki-laki. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah harus gembira atau khawatir. Kabar baiknya adalah menjadi menantu klan setan laut berarti perjuangannya berkurang 20 tahun. Kekhawatirannya adalah tunangan Jiang Fan, selir, dan sejenisnya sama sekali tidak akan dikenali oleh klan setan laut. Dia menyesal telah membela reputasi Jiang Fan. Dia berdeham dan berkata, Jiang Fan, apa pendapatmu tentang putri-putri klan setan laut? Tentang masalah pernikahan. Jiang Fan mengedipkan matanya. Pernikahan. Dia menatap kedua putri yang tak tertandingi kecantikannya di depannya. Apakah kamu sedang berbicara tentang mereka? Puff. Tuan Paviliun Tianji hampir menyemburkan teh dari mulutnya dan dengan cepat berkata, tidak termasuk keduanya. Anda tentu berani bermimpi, anak muda. Menikahi kaisar iblis wanita, mimpi apa yang sedang Anda alami? Namun, dia tidak bisa menyalahkan Jiang Fan. Pertama-tama, kedua permaisuri iblis ada di sini dengan menyamar sebagai putri. Kedua, wanita kerajaan dari klan setan laut memiliki kemampuan untuk tetap awet muda, penampilannya tidak berbeda dengan anak muda pada umumnya. Jiang Fan bahkan tidak memikirkannya dan berkata, saya sudah punya keluarga. Hal semacam ini tidak memerlukan pemikiran. Menikah dengan klan besar seperti klan setan laut, pihak lain tidak akan pernah menoleransi putri mereka yang dianiaya. Apalagi jika itu adalah pernikahan dengan putri ketiga Laut Timur. Tolong ampuni dia, air di sana terlalu dalam dan dia tidak akan mampu mengatasinya. Dia sudah punya keluarga. Permaisuri Setan Laut Timur mengungkapkan kekecewaan yang mendalam. Permaisuri Setan Laut Selatan juga menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah. Bagi anggota klan Setan Laut dengan warisan kerajaan seperti mereka, mustahil untuk mengizinkan menantu kekaisaran mereka memiliki wanita luar. Pemuda itu cukup baik. Karena ini pertemuan pertama kita, ini hadiah kecil untukmu. Meski perjodohan itu gagal, dia tetap sangat menghargai bakat Jiang Fan. Dia menyerahkan bola kristal berisi gelembung udara kepada Jiang Fan. Jika Anda punya waktu, datanglah mengunjungi Laut Timurku. Hancurkan bola kristal ini, dan kamu bisa mengendarai gelembung udara ke dasar laut. Ini adalah barang bagus, sebanding dengan mutiara anti-air. Perbedaannya adalah mutiara anti-air dapat digunakan berulang kali. Gelembung udara hanya dapat digunakan satu kali. Terima kasih, Putri Ketiga Laut Timur. Jiang Fan menerima gelembung udara. Dia datang dalam keadaan linglung, dan pergi dalam keadaan linglung. Bahkan sekarang, dia belum tahu mengapa Putri Ketiga Laut Timur memintanya masuk. Di dalam aula, setelah kejadian ini, Permaisuri Iblis Laut Timur akhirnya mulai bekerja dan berkata dengan serius. Tuan, alasan Old Dream dan aku sebelumnya menolak undangan yang dikirim utusan Anda. Itu karena Gunung Sanxing mengirim pesan yang melarang klan Iblis Laut kami membantu benua Anda. Oleh karena itu, kami tidak bisa datang secara terbuka. Kita hanya bisa menggunakan cara ini dan bergegas ke sini secara diam-diam. Master Paviliun Tianji menyadari kebenaran dalam hatinya. Seketika, dia bingung lagi, Gunung Sanxing dan Paviliun Tianji saya tidak memiliki keluhan atau keterikatan di masa lalu. Mengapa mereka harus mempersulit kita? Laut Selatan Permaisuri Iblis Mimpi Tua mendesah, akar masalahnya terletak pada Kaisar Iblis Changqiong. Terakhir kali istana gua Kaisar Iblis Harimau dibuka, Yang Mulia Suanyang dari Gunung Sanxing membawa sekelompok murid dan teman ke sini. Kaisar Iblis Changqiong bertindak agak sombong dan memprovokasi mereka.
Sekarang binatang buas neraka merajalela, Gunung Sanxing secara alami menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Setelah mengetahui alasannya, Tuan Paviliun Tianji membanting meja, kemarahan terpancar di matanya. Changqiong itu, apakah dia benar-benar berpikir benua kita masih sama seperti dulu? Paviliun Tianji pernah memiliki tahap pertengahan hingga akhir pakar jiwa baru lahir menjaga benteng, dan kemudian ras Yao memiliki kaisar iblis harimau yang menjaga mereka. Masyarakat negara Taichang besar tentu saja tidak berani bertindak gegabah. Namun sekarang, waktu telah lama berubah. Kaisar Iblis Changqiong benar-benar mengira dirinya adalah seorang tiran lokal yang tidak dapat berbuat apa-apa oleh pihak lain. Sekarang lihat apa yang terjadi. Mereka melihat dia dalam kesulitan dan menendangnya saat dia terjatuh. Permaisuri Iblis Laut Timur melambaikan tangannya, jangan bicara yang melemahkan semangat. Setelah binatang neraka yang sunyi selesai mendatangkan malapetaka di benua, giliran lautan di sekitarnya. Tak seorang pun bisa lolos. Dari permaisuri iblis dari 4 klan iblis laut besar kita, hanya klan iblis laut utara yang tidak dapat melarikan diri karena serangan terus-menerus dari makhluk tak dikenal. Para permaisuri iblis dari 3 laut besar lainnya semuanya telah tiba. Kaisar Iblis Laut Barat seharusnya sedang dalam perjalanan sekarang. Tuan Paviliun Tianji berdiri dengan penuh rasa terima kasih dan menangkupkan kedua tangannya, 3 permaisuri iblis, kebenaran kalian sungguh mendalam. Awalnya dia mengira mereka tidak datang karena bencana tersebut tidak merugikan yayasan mereka sendiri. Dia tidak menduga visi mereka akan begitu luas. Permaisuri Iblis Laut Timur melambaikan tangannya, ini hanya masalah bahaya bersama. Kita akan tinggal sementara di Paviliun Tianji selama beberapa hari ke depan dan menunggu Kaisar Iblis Laut Barat. Ketika semua orang sudah berkumpul, kita akan segera menghadapi binatang buas neraka. Berhenti sejenak, Permaisuri Iblis Laut Timur melanjutkan, selanjutnya. Kami telah mengirimkan para ahli dari Laut Timur dan Laut Selatan untuk menyelidiki keberadaan binatang buas neraka. Paviliun Anda juga harus bertindak cepat. Dilihat dari umpan baliknya, binatang neraka yang sunyi ini sangat licik, dan gerakannya sangat rahasia. Pada akhirnya, tidaklah semudah bagi anggota klan iblis laut kita untuk beroperasi di benua seperti bagi ras manusia kalian. Karena itu, Tuan Paviliun Tianji berkata, jangan khawatir. Kita berkewajiban menyediakan kekuatan yang dibutuhkan. Sebentar lagi aku akan mengeluarkan misi, memerintahkan para murid di bawah komandoku untuk berpatroli di perbatasan antara ras manusia dan ras Yao. Permaisuri Iblis Laut Timur mengangguk sedikit. Seolah teringat sesuatu yang lain, dia tampak gelisah dan berkata, Tuan, saya punya permintaan yang tidak sopan. Bolehkah aku meminjam tempat di mana kamu mengalami kesengsaraan saat itu? Bab 782 Alam Bulan. Paviliun Tianji pikiran guru berubah, dan dia mengerti. Kaisar Iblis dari klan Iblis Laut agak berbeda dari Kaisar ras Yao di benua besar. Mereka secara alami lebih lemah fisiknya dibandingkan kedua yang terakhir. Sekarang perang besar sudah di depan mata, bahayanya tidak dapat diprediksi. Permaisuri Iblis Laut Timur ingin menggunakan guntur kesengsaraan yang tersisa dari situs kesengsaraan yang dialaminya untuk memurnikan tubuhnya. Tempat ini awalnya tidak terbuka untuk orang luar. Namun dengan 2 permaisuri iblis yang membantu dengan sangat baik. Apalagi yang bisa dia katakan? Tentu saja, tidak masalah. Permaisuri iblis mimpi tua, pergilah bersama. Mendengar ini, Permaisuri Iblis Laut Selatan tersenyum penuh terima kasih, Master Paviliun. Mereka berdua hendak berangkat bersama. Paviliun Tianji sang guru menepuk kepalanya, seakan teringat sesuatu, lalu berkata, silakan tunggu, kalian berdua. Ada beberapa murid di paviliun saya yang pernah berkesempatan untuk berkultivasi di situs Undergoing Tribulation. Mereka mungkin pergi ke sana kapan saja. Situs Undergoing Tribulation tidak besar, jadi jika ada gangguan pada kedua permaisuri iblis, mohon pengertiannya. Permaisuri Iblis Laut Timur tersenyum, apa efeknya? Kita akan pergi. Di luar aula, semua murid sudah bubar. Hanya guru pelayan Yun Yang dan Jian Linyuan, bersama anggota tim mereka, menunggu dengan cemas di luar aula. Saya membuat guru khawatir. Jiang Fan dengan canggung datang ke hadapan pelayan Yun Yang dan berkata, murid itu tidak sengaja menipu Anda. Itu kakak senior dan kakak senior. Kakak senior Sang, apa yang terjadi padamu? Dia tertegun melihat Sang Sikyu dengan wajah memar dan tampak menyedihkan.
Jian Linyuan dan yang lainnya juga terdiam seperti jangkrik. Mereka tidak lagi memperlihatkan ekspresi berani seperti saat menggoda guru sebelumnya. Wajah pelayan Yun yang awalnya tegas, tetapi saat Jiang Fan tiba, ekspresinya langsung cerah bagaikan perubahan mendadak dari badai menjadi cerah. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Bisa menerima kamu sebagai muridku, aku sangat gembira. Cepat kembali bersamaku dan ceritakan semua pengalamanmu di dunia bawah tanah. Merasakan antusiasme pelayan Yun Yang, Jiang Fan menghela napas lega, senang dia tidak menyalahkannya. Tuan, haruskah saya mengurusi urusan tim terlebih dahulu? Izinkan saya melaporkannya kembali nanti. Apalagi yang belum ditangani? Hadiah perbendaharaan tim, siapa yang tahu? Jiang Fan tidak segera memanggil anggota tim untuk pergi. Sebaliknya, ia mengambil segenggam biji teratai hijau yang berkilauan. Dia membagikannya satu per satu. Satu untuk King Xian, satu untuk Chao Ge, satu untuk kakak senior Liang. Mata Gu Xiner melebar, dan dia berseru dalam hatinya. Guru, lihat apa yang ada di tangannya. Teratai darah hati naga, ini sangat berharga, dan dia hanya memberikannya begitu saja. Jiwa sisa jepit rambut juga terkejut. Anak ini sungguh murah hati terhadap orang-orang di sekitarnya. Biji teratai ini banyak dicari di negara bagian Taichang besar, bahkan uang pun tidak dapat membelinya. Tidak sia-sia kau menangis dan berperan sebagai korban untuk bergabung dengan timnya. Satu biji teratai darah jantung naga, dan kamu sudah impas. Gu Xiner sangat gembira. Aku akan mendapatkan benih teratai darah jantung naga gratis darinya. Ketika dia mengetahui kebenarannya sebelum dia meninggal, dia mungkin akan muntah darah karena marah, kan? Memikirkan hal ini, dia dengan gembira mengulurkan kedua tangan kecilnya. Jiang Fan, bagaimanapun, menatapnya dengan aneh, apa yang kamu lakukan? Gu Xiner berkata seperti biasa, bukankah kamu sedang membagikan benih teratai darah jantung naga? Jiang Fan menyodok dahinya dengan kesal. Sudahkah kamu berkontribusi? Dan kamu sudah berpikir untuk mendapatkan harta karun? Tunggu sampai Anda memberikan kontribusi yang layak. Apakah semua pendatang baru saat ini begitu bersemangat mengambil jalan pintas? Dia tidak mendapat biji teratai, malah kena tusukan di dahi. Sungguh keterlaluan. Gu Xiner menghentakkan kaki kecilnya karena marah. Bukankah itu hanya teratai darah jantung naga? Aku bahkan tidak peduli. Namun kata-kata Jiang Fan membuat matanya berbinar lagi. Ayo, kita ambil sesuatu dari kas tim. Gu Xiner mendengus melalui lubang hidungnya. Aku tidak bisa mengambil keuntungan dari barang-barang pribadimu. Tapi pasti ada sesuatu untukku di kas tim, kan? Aku benar-benar harus memanfaatkanmu. Melihat mereka pergi, pelayan Yun yang gemetar karena marah. Benih teratai darah hati naga, itu adalah artefak ilahi yang dapat meningkatkan kultivasi kalian semua, kakak senior dan adik junior, satu tingkat. Semuanya diberikan kepada murid-murid orang lain. Betapa hebatnya jika kita bisa menariknya ke tim Anda. Lalu, kalian, sebagai anggota tim, masing-masing bisa mendapatkan satu. Para saudara senior dan saudari yang awalnya bersimpati kepada Sang Sikyu. Seketika mata mereka berubah merah. Mereka semua melotot ke arah Sang Sikyu. Guru, saya rasa Anda terlalu lunak dalam memukul suster junior. Saya sarankan Anda memukulnya lagi. Guru memang baik dalam segala hal, kecuali dia terlalu lemah saat memukul murid. Biar aku, murid tertua, yang jadi penjahatnya. Mari kita pergi bersama, untuk bertindak atas nama guru. Dan sebagainya. Jeritan kematian sekali lagi bergema di paviliun Tianji. Pembunuhan. Kemarilah dan lihat, pembunuhan. Maaf semuanya, kami sedang menyembelih babi, sebentar lagi selesai. Gedung perbendaharaan. Ketika Jiang Fan dan yang lainnya tiba, tim uji dan tim ekspedisi menunggu di luar aula. Sebagai pemenang tempat pertama, Zero mendapat prioritas dalam pemilihan. Sebelum Zero tiba, semakin awal mereka datang, semakin lama mereka menunggu. Kami pikir kamu tidak akan datang sampai tahun depan. Seorang anggota uji berkata dengan kejam. Tim uji, yang sudah tidak senang karena Jiang Fan telah mencuri perhatian mereka, menjadi semakin tidak senang. Li Sangqiu menatap Jiang Fan dengan dingin dan berkata, Jiang Fan, jubah brokat yang cerah itu, aku sarankan kau jangan menyentuhnya.
Jika kau benar-benar ingin menyentuh sesuatu, pergilah dan pilihlah wilayah bulan yang menjadi incaran para prodigi dari luar wilayah itu. Itu adalah artefak ilahi yang dapat mengabaikan jarak dan waktu, dan memungkinkan banyak orang berkomunikasi secara bersamaan. Itu selalu menjadi suatu keharusan bagi tim. Mereka membayar harga yang mahal untuk mendapatkan wilayah bulan. Dia bermaksud mengalihkan masalah itu kepada orang lain. Membuat Jiang Fan menggunakan poin kemampuannya di tempat lain. Dengan cara ini, ketika harus memilih jubah brokat yang cerah, dia harus menyerah karena kurangnya poin prestasi. Brengsek, Yu Tiandu tidak akan menerimanya. Kakak senior Li, bukankah kamu terlalu tidak etis? Baiklah, kamu kerjakan yang pertama, jangan salahkan aku untuk yang ke-15. Saudara muda Jiang, jubah brokat yang cerah ini adalah artefak spiritual semu, yang mampu bertahan melawan serangan di bawah tahap jiwa baru lahir. Dan itu juga merupakan simbol status, memilihnya bukanlah hal yang salah. Semua anggota tim uji melotot ke arah ekspedisi. Anggota ekspedisi juga balas melotot. Jiang Fan menggosok hidungnya. Awalnya dia tidak tahu harus memilih yang mana. Namun kedua tim ini telah memeriksanya dengan cermat untuknya. Baiklah, dia akan memilih dua hal ini. Di bawah tatapan kedua kelompok itu, kelompok Zero yang beranggotakan 5 orang memasuki perbendaharaan. Aku menginginkan alam bulan dan jubah brokat yang cerah. Jiang Fan berkata langsung kepada pelayan yang menerima mereka. Sang pengurus telah mendengar keributan di luar dan tidak dapat menahan senyum kecut. Saya belum pernah melihat mereka saling memperlihatkan kekurangan satu sama lain seperti ini. Baiklah, alam bulan bernilai 4.000 poin jasa, dan jubah brokat cerah bernilai 2.000 poin jasa per set. Kalian hanya bisa menukarkannya dengan 2 set. Tentukan 2 orang yang akan mendapatkan jubah. Jiang Fan memiliki baju zirahnya sendiri dan tidak membutuhkannya. Siapa di antara kalian berempat yang menginginkannya? Swiss, Swiss, Swiss. Liu Qingxian, Xia Chaoge, dan Gu Xiner semuanya mengangkat tangan. Liang Feiyan menggosok hidungnya. Sebagai pria besar, dia tentu saja tidak bisa bersaing dengan mereka. Jiang Fan mengangguk dan berkata, baiklah, Liu Qingxian dan Xia Chaoge masing-masing mendapat 1. Gu Xiner berkata dengan marah, tidak ada lagi untukku. Jiang Fan mengamatinya dan berkata, bukankah kamu cukup pandai menerima pukulan? Terakhir kali kau menerima Five Thunders Righteous Heaven Palm dariku dan kau masih melompat-lompat. Kamu mungkin tidak membutuhkan ini, kan? Puff. Jiwa sisa jepit rambut itu tertawa terbahak-bahak dalam benaknya. Wajah Gu Xiner memerah karena frustrasi. Dia menggertakkan giginya, bajingan ini. Dia benar-benar tidak akan membiarkanku mengambil keuntungan, kan? Saya akan memanfaatkannya hari ini. Jika aku ingat dengan benar, alam bulan itu adalah harta karun tertinggi milik Yang Mulia Bulan yang pernah Anda sebutkan, Guru, benar kan? Jiwa sisa jepit rambut itu mengangguk sedikit. Ia tak dapat menahan diri untuk mendesah, bahkan seseorang secerdas Moon Venerable pun berakhir dengan hancurnya orang dan artefak. Dan alam bulan harta karun tertinggi, terlebih lagi, telah jatuh menjadi harta karun yang dapat disentuh oleh orang biasa. Kamu harus menemukan cara untuk mendapatkan sepotong nanti. Lihat apakah ada warisan bulan yang mulia di dalamnya. Bab 783 Cincin Tak Terukur kedua. Setelah Jiang Fan mengkonfirmasi kandidat untuk jubah brokat cerah, sang pelayan mengangguk ringan. Dia mengambil token identitas Jiang Fan dan mengurangi 8.000 poin prestasi tim di dalamnya. Kemudian dia mengambil 2 set jubah brokat cerah dan sebuah cakram giok retak. Liu Qingxian dan Xia Chaoge dengan senang hati mengambil pakaian itu dan pergi ke ruang ganti yang bersebelahan. Sesaat kemudian, mereka berjalan berdampingan, anggun dan menawan. Jubah brokat cerah itu sebagian besar berwarna hitam, dengan benang emas disulam pada kerah, manset, dan ujung bawahnya. Bagian dada disulam dengan gambar naga, burung phoenix, dan ombak dalam 4 warna, emas, merah, kuning, dan hijau. Polanya indah dan megah, memancarkan aura kebangsawanan yang tak terlukiskan. Mengenakan gaun panjang yang sama, Liu Qingxian tampak dingin dan tampan, heroik dan bersemangat. Sementara Xia Chaoge murni, lembut, dan seperti anggrek di lembah terpencil. Jiang Fan, sebagai seorang pria, tidak hanya menikmati pemandangan itu. Bahkan Gu Xiner sempat tertegun sejenak. Kebencian di hatinya semakin dalam tanpa sadar.
Setidaknya kau harus memberiku pecahan alam bulan, bukan? Gu Xiner mencibirkan bibirnya dengan kesal. Jiang Fan mengalihkan pandangannya dari kedua wanita itu. Baru saat itulah dia melihat cakram giok putih di lengannya. Seluruhnya berwarna putih pucat dan memancarkan cahaya lembut. Sekilas, bentuknya benar-benar menyerupai bulan purnama. Ada 7 retakan pada cakram itu, membaginya menjadi 7 fragmen dengan ukuran yang kurang lebih sama. Sang pengurus berkata, asal-usul barang ini tidak dapat dilacak lagi. Selalu dalam kondisi seperti ini, hancur menjadi 7 bagian. Aspek ajaibnya adalah jika Anda menggunakan kesadaran Anda untuk menulis kata-kata pada setiap fragmen. Kata-kata yang sama akan langsung muncul di 6 keping batu giok lainnya, dimanapun lokasinya. Dengan demikian, ia mencapai fungsi mengabaikan ruang dan memungkinkan banyak orang berkomunikasi secara bersamaan. Jiang Fan mencobanya, dan memang benar. Ini benar-benar barang bagus. Jauh lebih kuat daripada jimat giok transmisi suara. Dia segera mulai mendistribusikannya. 1 untuk King Xian, 1 untuk Cao Ge, 1 untuk kakak senior Liang. Lalu dia menyimpan sisanya. Gu Xiner akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia berseru, tidak ada lagi untukku. Apakah kamu bercanda? Jiang Fan berkata, bukankah baru saja kukatakan? Anda perlu memperoleh prestasi dan memberikan kontribusi. Gu Xiner mengerucutkan bibir kecilnya. Dia benar-benar membenci Jiang Fan dalam hatinya. Bajingan kecil, kau menindas jiwa baru seperti ini, bukan? Baiklah, kamu tunggu. Tunggu saja aku. Bukankah itu hanya pecahan alam bulan? Jika aku berhasil mendapatkannya, aku akan membunuhmu. Dia masih belum bisa menyerah pada pecahan alam bulan. Benda ini adalah peninggalan sang bulan mulia. Saat itu adalah harta karun tertinggi yang membuat zaman, bahkan lebih terkenal daripada jepit rambut tempat gurunya bersemayam. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk melihatnya. Bagaimana mungkin dia melewatkannya? Dia menatap Jiang Fan dengan ekspresi bersalah dan berkata, apakah ada misi yang bisa saya lakukan? Jiang Fan berkata, tunggu sebentar. Aku akan memilih hadiah dari perbendaharaan pribadi terlebih dahulu, lalu membawa semua orang ke aula misi. Untuk melihat apakah ada misi yang dapat kami terima. Dia melihat ke arah pelayan itu. Yang terakhir mengangguk dan berkata, yang lainnya harus menunggu di pintu masuk. Jiang Fan, ikuti aku ke perbendaharaan pribadi. Jiang Fan merasakan antisipasi dalam hatinya. Kastim merupakan hadiah yang diberikan kepada tim. Barang-barang di dalamnya sudah luar biasa. Bukankah barang-barang di perbendaharaan pribadi akan lebih menantang surga? Tidak lama setelahnya, dia melewati lapisan-lapisan formasi es. Dan akhirnya memasuki perbendaharaan sejati Paviliun Tianji. Meskipun dia tahu perbendaharaan itu menyimpan banyak harta, melihatnya dengan mata kepalanya sendiri tetap membuatnya takjub. Rak-rak terbentang sejauh mata memandang, harta karun bertumpuk menjadi gunung-gunung kecil, dan cahaya berbagai benda spiritual terjalin membentuk pelangi. Teks kuno, jimat, senjata, artefak giok, harta karun roh langit dan bumi, daftarnya tak ada habisnya. Fondasi Paviliun Tianji jauh melampaui imajinasi. Ini terjadi setelah 1 abad penipisan sumber daya dan konsumsi besar-besaran dari kas negara. Sulit untuk membayangkan betapa mengejutkannya perbendaharaan negara pada masa puncak Paviliun Tianji. Sebelum Anda datang, apakah Anda punya sesuatu yang ingin ditukarkan? Tanya pelayan itu. Dengan begitu banyaknya barang, hanya melihatnya 1 kali saja akan memakan waktu seharian penuh. Jiang Fan berseru, sebuah jimat giok serangan jiwa yang baru lahir. Sang pengurus berpikir serius dan berkata, jika Anda hanya memiliki 3.000 poin prestasi, itu akan menjadi pilihan yang baik. Tapi sekarang, aku sarankan kamu menambahkan 1.000 poin prestasi lagi dan menukarnya dengan sesuatu yang lebih praktis. Dia membawanya ke bagian terdalam perbendaharaan itu, di depan lemari kristal yang dilindungi secara terpisah oleh formasi. Sebuah panah jimat yang ditenun dari kertas jimat mulai terlihat. Bahkan melalui kristal, Jiang Fan dapat merasakan kekuatan penghancur di dalam panah jimat itu, bagaikan kekuatan surga. Ini adalah panah jimat. Begitu terkunci pada target, panah itu akan secara otomatis mengejar musuh. Sampai hal itu terjadi, hati Jiang Fan tergerak. Setelah menyaksikan kengerian jiwa baru lahir, dia jelas mengerti bahwa efek jimat giok sangat terbatas terhadap ahli jiwa baru lahir.
Karena kecepatan mereka luar biasa cepat. Seringkali, sebelum jimat giok dapat mengaktifkan efeknya, mereka dapat langsung membunuh orang yang memegangnya. Jika gagal, sangat mudah bagi mereka untuk lolos dari jangkauan serangan jimat giok. Namun, panah jimat di depannya benar-benar dapat menjadi ancaman bagi ahli jiwa baru lahir. Baiklah, aku akan menukarnya dengan panah jimat. Jiang Fan berkata tanpa ragu. Sang pengurus mengangguk, mengurangi 4.000 poin pahala, dan mengeluarkan panah jimat untuk diserahkan kepadanya. Jiang Fan merasa seolah-olah telah memperoleh harta yang tak ternilai harganya. Rasa aman yang telah lama hilang kembali ke hatinya. Dengan jimat ini, dia sekarang memiliki sedikit modal untuk melawan jiwa yang baru lahir. Daripada dia menunggu kematian seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Kamu masih punya 4.000 poin prestasi tersisa. Aku sarankan kamu menukarnya dengan kelas menengah. Pil jantung debu yang dapat membantu Anda mencapai terobosan di alam Anda saat ini. Setelah merenung sejenak, Jiang Fan berkata, aku ingin menukarkannya dengan jimat giok serangan jiwa baru yang lain. Dia tidak kekurangan barang-barang spiritual untuk realem terobosan es. Benda-benda yang dapat menyelamatkan nyawa seperti jimat giok penyerang jiwa baru sangat sulit diperoleh di luar sana. Karena dia sekarang punya kesempatan, mendapatkan satu lagi lebih baik daripada tidak sama sekali. Sang pelayan tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Berapa banyak musuh kuat yang dimiliki orang ini? Apakah satu anak panah jimat tidak cukup untuk menyelamatkan hidupnya? Namun dia tidak dapat mencampuri pilihan seorang murid, jadi dia segera mengambilkan peti batu giok untuknya. Di dalamnya, jimat giok jiwa yang baru lahir tampak disegel dengan jelas. Jiang Fan dengan senang hati menerimanya dan berkata, saya masih memiliki 1.000 poin prestasi tersisa. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa lagi yang harus ditukarnya. Tiba-tiba, Jiang Fan memperhatikan sekelompok artefak magis di dekatnya yang memancarkan gelombang tekanan spiritual. Dia berjalan mendekat dan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Semuanya adalah artefak spiritual. Sayangnya, semuanya adalah pecahan artefak spiritual. Nilainya tidak rendah. Beberapa berharga hanya 1.000 poin prestasi, sementara yang lain berharga puluhan ribu. Dia terdiam. Siapakah yang begitu bodohnya menggunakan 1.000 poin prestasi yang diperoleh dengan susah payah untuk ditukar dengan pecahan artefak spiritual yang tidak berguna? Tepat saat minatnya memudar, cahaya hijau redup menarik perhatiannya. Dia melangkah maju untuk melihat. Itu adalah cincin berwarna hijau tua. Kerusakannya sangat parah, hanya tersisa bingkainya dan sisa-sisa batu permata hijau di tepinya. Melihat harga yang tertera di sebelahnya, 1.000 poin prestasi. Jiang Fan berkata, pelayan, saya ingin cincin ini. Sang pengurus berjalan mendekat, meliriknya, dan mengerutkan kening sebagai peringatan, poin prestasi sulit didapat. Jangan sia-siakan, cincin ini sudah rusak parah. Selain jejak energi yang tersisa di dalamnya, cincin ini tidak memiliki kegunaan lain. Jiang Fan bersikeras, saya mau yang ini. Sang pengurus membuka mulutnya. Melihat sikap tegas Jiang Fan, dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengurangi 1.000 poin prestasi terakhir dari token identitas Jiang Fan. Dia mengeluarkan cincin itu dan menyerahkannya kepadanya sambil mendesah, kamu akan menyesalinya. Jiang Fan menerima cincin itu. Telapak tangannya gemetar karena kegembiraan. Dia membalik dasar cincin itu. Terukir jelas di sana 3 karakter besar. Cincin yang tak terukur. Bab 784 darah naga sejati muncul. Dia merasa mulutnya kering. Ia tak percaya bahwa ia telah memperoleh cincin tak terukur kedua dengan begitu mudahnya. Di dasar tebing gunung bersalju itu. Di dalam Naschen Soul Cave Mansion, dia menemukan cincin tak terukur yang identik. Ia memiliki kemampuan ajaib untuk mengendalikan gravitasi. Saat itu, saat dia masih di alam pendirian yayasan. Menghadapi Cold Bond, yang berada di lapisan ke-9 formasi inti, dia nyaris selamat, mengandalkan energi sisa di dalam cincin untuk mengejutkan dan membunuh Cold Bond. Setengah tahun kemudian, dia benar-benar melihat yang lain. Dan biayanya hanya 1.000 poin prestasi. Ini benar-benar seperti mimpi. Namun, setelah energi cincin tak terukur itu habis, sangat sulit untuk memulihkannya. Jiang Fan menghabiskan kekuatan spiritualnya, namun itu hanya menyebabkan warna cincin berubah sedikit. Karena ini, dia sebelumnya telah menyingkirkan cincin yang tak terukur itu, mengabaikannya.
Pelayan, dari manakah asal-muasal cincin yang tak terukur ini? Jiang Fan penasaran, mengapa yang satu ada di paviliun Tianji, dan yang satu lagi di dasar tebing? Apakah ada hubungan antara kedua cincin itu? Sang pengurus mengelus jenggotnya dan berkata, cincin yang tak terukur itu adalah alat roh tingkat menengah. Itu diperoleh puluhan tahun lalu dari mayat di tingkat ke-10 underground. Saat ditemukan, kondisinya sudah rusak parah. Menurut catatan kami, cincin ini adalah harta karun kehidupan dari sepasang jiwa baru lahir tahap akhir Dao Companion 100 tahun yang lalu. Ia terbagi menjadi dua cincin, Yin dan Yang, yang totalnya dua bagian. Secara terpisah, mereka adalah alat roh tingkat menengah, tetapi ketika diaktifkan bersama, kekuatan yang mereka lepaskan termasuk di antara alat roh tingkat menengah teratas. Saat itu, pasangan Dao Companion itu tak terkalahkan dengan mengandalkan dua cincin yang tak terukur, dan mencapai ketenaran yang luas. Kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, keduanya berpisah. Salah satu dari mereka memasuki lapisan ke-10 dunia bawah tanah paviliun Tianji kami untuk dijelajahi. Saat dia ditemukan lagi, puluhan tahun telah berlalu. Tidak hanya dia yang tewas, tetapi cincin tak terukur di tangannya juga hancur oleh kekuatan tak dikenal. Jiang Fan mengangguk dalam hati. Waktunya cocok. Gua abadi itu juga sudah ada sejak 100 tahun yang lalu. Sambil menahan kegembiraannya, dia berkata, terima kasih, senior, karena telah memberitahuku. Junior ini mengucapkan selamat tinggal. Dia tidak sabar untuk kembali dan mencoba sesuatu. Dia ingin melihat apakah dia dapat menyalurkan energi dari cincin yang rusak ke cincin kosong yang tak terukur. Jika berhasil, ia akan memperoleh kartu truf lainnya. Tepat saat dia berbalik untuk pergi, tiba-tiba ia melihat bagian lemari kristal di dekatnya, memancarkan cahaya berkelap-kelip berwarna-warni. Dia mendekat untuk melihat. Beberapa segel ditempelkan pada lemari kristal. Lebih jauh lagi, formasi terpisah telah dibentuk untuk melarang menyentuhnya. Melihat label harga di sebelahnya, Jiang Fan begitu terkejut hingga hampir menggigit lidahnya, 100.000 poin prestasi. Apakah mereka memelihara peri di dalam? Setelah semua kerja kerasnya kali ini, dia hanya memiliki 8.000 poin prestasi. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk menemukan dua ruang tersembunyi setiap bulan mulai sekarang, dia tidak akan mampu mengumpulkan poin prestasi sebanyak itu dalam setahun penuh. Siapakah yang mungkin dapat menebus barang di dalamnya? Sang pelayan pun tersenyum kecut, benar. 100.000 poin prestasi adalah angka yang sangat besar, bahkan pada masa puncak paviliun Tianji. Mengingat situasi saat ini, bahkan jika para murid mengumpulkan poin sepanjang hidup mereka, mereka akan kesulitan mencapai jumlah itu. Namun, nilai benda di dalamnya sebenarnya lebih dari 100.000 poin prestasi. Jiang Fan sangat penasaran. 100.000 poin prestasi masih meremehkan nilai barang ini. Apa isinya? Dia melihat melalui lemari kristal dan samar-samar melihat botol giok hitam pekat. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Dia tidak tahu apa yang terkandung di dalamnya. Darah roh sejati. Apa? Jiang Fan gemetar seluruh tubuhnya, seakan ada arus listrik yang mengalir dari kepala hingga ke kakinya. Pupil matanya melebar, dan napasnya menjadi cepat. Lu Jiulin, yang menciptakan seni roh sejati Brahma Sein saat itu, gagal mengumpulkan keempat jenis darah roh sejati. Kelangkaannya terbukti. Paviliun Tianji benar-benar menyembunyikan sebuah botol darah roh sejati dari anak pemberontak akan cukup bagi Jiang Fan untuk mengolah gajah ilahi, membuatnya tak terkalahkan di bawah jiwa baru lahir. Dan menurut teknik budidaya, memupuk gajah kedua mencapai tubuh emas. Implikasinya adalah tubuh fisiknya akan sebanding dengan alam jiwa baru lahir. Jika dia benar-benar memiliki fisik seperti itu, mengapa dia takut pada permaisuri iblis? Dia akhirnya mengerti mengapa pengurus mengatakan bahwa 100.000 poin prestasi meremehkan nilainya. Jika Lu Jiulin, yang gagal mengumpulkan keempat jenis darah roh sejati dalam hidupnya, mengetahui tentang ini, bahwa paviliun Tianji hanya membutuhkan 100.000 poin prestasi untuk penebusan, dia mungkin akan sangat tertekan hingga batuk darah. Apa yang dia cari dengan mempertaruhkan nyawanya, hanya berharga 100.000 poin prestasi di sini. Namun kembali ke kenyataan, Jiang Fan juga menunjukkan sedikit kepahitan. Di dunia bawah tanah saat ini, 100.000 poin prestasi bukanlah masalah yang sepele.
Tetapi setidaknya dia telah menemukan harapan. Dia menatap penuh kerinduan pada darah roh sejati untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya berpamitan. Tidak lama setelahnya, dia memimpin tim Zero dan bergegas menuju aula misi. Di belakangnya, gemuruh umpatan terdengar silih berganti dari tim uji dan ekspedisi. Bajingan itu memilih alam bulan. Sialan, jubah brokat cerah itu juga hilang. Yang pertama dapat ditoleransi, namun yang terakhir melibatkan aturan yang membuat tim uji marah. Artinya, jubah brokat cerah itu hanya bisa ditebus oleh satu tim saja. Bahkan jika tersisa 5 buah, Wuji tidak dapat menebusnya. Wuji hanya akan memenuhi syarat setelah 1 tahun penuh, ketika periode penggunaan Zero Team berakhir. Prasyaratnya adalah, pada saat itu, peringkat poin prestasi Wuji harus lebih tinggi dari Zero. Berbicara tentang Jiang Fan dan yang lainnya, mereka sudah muncul di aula misi. Aula itu luar biasa ramai. Banyak murid yang menerima misi, dan ekspresi mereka cukup muram. Jiang Fan tampak bingung. Dia kebetulan melihat Ren Guhong dan memanggilnya, kakak senior Ren. Apakah terjadi sesuatu? Ketika Ren Guhong melihat Jiang Fan, matanya langsung berbinar, dan dia berkata, "Saudara muda Jiang, Master Pavilion tiba-tiba mengeluarkan misi tingkat super berbahaya. Itu terbatas pada murid di atas lapisan ke-7 pembentukan inti. Tujuan misinya adalah mencari jejak binatang buas neraka, dengan hadiah 10.000 poin pahala. Jika ditemukan sendirian, Anda berhak mendapatkan 10.000 poin prestasi sepenuhnya. Jika beberapa orang menemukannya secara bersamaan, 10.000 poin prestasi akan didistribusikan. Wu Manyu dan saya sedang membentuk tim. Saudara muda Jiang, apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Meskipun kultivasi Jiang Fan hanya pada lapisan ke-6 formasi inti, peran metode dan kecerdikannya dalam misi jenis ini pastinya lebih unggul daripada peran seorang rekan di lapisan ke-9 formasi inti. Lagi pula, misi ini sungguh terlalu berbahaya. Jika seorang rekan setim tidak dapat diandalkan, ia dapat dengan mudah terlibat. Oleh karena itu, dia dengan tulus mengundang Jiang Fan. Jiang Fan mengerutkan kening. Tentu saja, dia lebih suka bertindak bersama dengan tim Zero. Namun setelah mempertimbangkannya dengan tenang sejenak, dia mengurungkan niatnya. Seberapa berbahayakah mengintai Hell Desolate Beast? Itu adalah eksistensi yang membutuhkan usaha gabungan manusia dan iblis, 1 jiwa baru lahir, dan 5 permaisuri iblis untuk mengatasinya. Tanpa kemampuan untuk melarikan diri, itu sangatlah berbahaya. Jiang Fan sendiri mungkin merasa sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Akan sulit untuk memperhatikan orang lain. Yang lebih penting, ini adalah penghargaan di mana poin prestasi dibagi bersama. Jika Jiang Fan menyelesaikannya sendirian, ia menerima poin prestasi sebanyak ini. Jika dia membawa serta timnya, jumlah poin prestasinya tetap sama. Ren Guhong tidak membawa timnya sendiri pasti karena pertimbangan yang sama. Karena itu, setelah berpikir sebentar, dia berkata, "Baiklah. Kapan kita berangkat?" Ren Guhong sangat gembira dan berkata, "Kita bisa pergi segera setelah kita menerima misi ini." Namun, untuk operasi yang berbahaya seperti itu, Wu Manyu dan saya sama-sama butuh waktu 1 hari untuk persiapan. Mengasah pisau tidak akan menunda penebang kayu. Binatang neraka yang sunyi telah merajalela begitu lama tanpa terlacak. Menunggu 1 hari tambahan tidaklah relevan. Mempersiapkan lebih banyak metode penyelamatan jiwa adalah jalan kebenaran. Cahaya tajam melintas di mata Jiang Fan, dan dia berkata, "Bagus. Saya juga punya beberapa hal yang harus saya urus. Kita akan berkumpul di depan aula misi besok pukul ini." Dia segera menerima misi tersebut. Mengucapkan selamat tinggal kepada Liu Qingxian dan lainnya. Dia dengan cepat tiba di sebuah lembah 30 mil di luar Pavilion Tianji, sambil memegang tanda identitasnya. Disinilah Master Pavilion Tianji mengalami kesengsaraan bertahun-tahun yang lalu. Aura kesengsaraan yang masih tersisa bergema tak terhapuskan di lembah itu hingga hari ini. Di dalam lembah, di dalam kolam petir tempat busur listrik berenang, permaisuri iblis Izumandi tanpa busana di dalamnya, jejak kesakitan terlihat di wajahnya. Dia diam-diam merasakan penyempurnaan guntur kesengsaraan di tubuhnya. Melihat permaisuri iblis mimpi tua yang tidak mau turun, dia tidak dapat menahan diri untuk menegur, "Kamu belum masuk." Permaisuri iblis mimpi tua mencengkeram kerah bajunya, sambil memandang sekeliling dengan cemas. Master Pavilion Tianji berkata murid-murid bisa datang ke sini kapan saja.
Bagaimana kalau ada yang melihat kita mandi telanjang di kolam petir seperti ini? Aku tidak mampu kehilangan muka seperti itu. Permaisuri iblis Yizu memutar matanya. Lalu masuklah ke kolam petir dengan mengenakan pakaian. Tidak ada pakaian yang kebal terhadap kerusakan oleh busur petir. Lagi pula, junior mana yang cukup kuat untuk menyelinap mendekati tempat ini tanpa kita sadari? Sebelum dia tiba, kita bisa bersembunyi di awan di atas. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu takutkan. Permaisuri iblis mimpi tua ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia akhirnya dibujuk. Dia mengerutkan bibir merahnya dan kemudian menanggalkan pakaiannya. Menampilkan sosoknya yang muda dan bangga. Bab 785 ini menantu laki-lakiku. Permaisuri iblis Laut Timur melirik kakinya dari sudut matanya. Ia menggoda, putih banget dan panjang, tes-tes, aku bahkan ingin memegangnya dan memainkannya. Permaisuri iblis Laut Selatan merasa malu. Dia cepat-cepat melangkahkan kaki panjangnya ke dalam Thunder Pool dan segera berjongkok. Hanya kepalanya yang terlihat. Dia masih merasakan gelombang kegelisahan saat dia melihat sekelilingnya. Saya hanya merasa ini bukan ide yang bagus. Permaisuri iblis Laut Timur memutar matanya sedikit. Siapapun yang tidak tahu lebih baik akan mengira kamu adalah seorang gadis muda yang merasakan cinta untuk pertama kalinya. Berapa umur kita, dan kamu masih peduli dengan ini? Bagaimana jika seseorang melihat kita? Apakah kamu akan kehilangan sepotong daging? Permaisuri iblis Laut Selatan menatapnya dengan celaan. Jika seorang murid benar-benar datang, apakah Anda akan menemuinya seperti ini? Permaisuri iblis Laut Timur merentangkan tangannya dan tertawa. Tentu, mereka semua adalah pemuda yang tampan. Jika mereka melihatku, aku tidak akan kehilangan apapun. Tiba-tiba, gangguan kecil datang dari jauh. Tatapan mata permaisuri iblis Laut Timur langsung menajam, dan dia berbisik, seseorang benar-benar datang. Swoosh! Dia segera melesat ke langit, bersembunyi di balik awan. Permaisuri setan Laut Selatan panik, mengikutinya dari dekat, melambung tinggi, dan mengebor lapisan awan. Dalam kemarahannya, dia mencubit pinggang permaisuri iblis Laut Timur yang tidak memiliki daging berlebih. Bukankah kau bilang kau akan memanfaatkan pemuda tampan itu? Saat salah satunya muncul, kamu berlari lebih cepat dariku. Wajah permaisuri iblis Laut Timur sedikit memerah. Dengan sedikit bingung, dia mengeluarkan pakaian dalam tradisional Tiongkok dan rok panjang dari artefak penyimpanan spasialnya dan memakainya. Dia membalas dengan defensif. Bagaimana jika orang yang datang adalah orang tua seperti seorang pengurus atau wakil kepala paviliun? Bukankah aku akan bingung? Permaisuri setan Laut Selatan juga segera mengenakan pakaiannya. Jantungnya masih berdebar pelan. Dia makin menyesal telah mendengarkan omong kosong permaisuri iblis Laut Timur. Dia baru saja memasuki Thunder Pool dan hampir terlihat oleh seseorang. Tiba-tiba, dari sudut matanya, dia melihat sesosok tubuh yang menggunakan teknik pergerakan untuk berjalan melewati hutan. Tak lama kemudian, dia tiba di lembah itu. Oh, itu calon menantumu. Permaisuri setan Laut Selatan berseru lembut sambil mengikat pakaian dalam tradisional Cina miliknya. Permaisuri iblis Laut Timur merapikan roknya. Mendengar ini, dia menunduk, sedikit terkejut terlihat, kita bahkan bisa bertemu dengannya di sini. Dia adalah murid yang disebutkan oleh Master Pavilion yang akan datang ke sini untuk berkultivasi. Kekuatan sisa guntur kesengsaraan di sini bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan dengan mudah. Permaisuri setan Laut Selatan mengerutkan alis halusnya. Karena mereka berada di alam kaisar iblis, mereka tentu dapat menangani kolam guntur dengan mudah. Akan sulit bagi Jiang Fan. Mereka melihat Jiang Fan berjalan ke tepi kolam guntur. Senyum tipis muncul di wajahnya, lalu dia melihat sekelilingnya. Dengan sedikit ragu, dia melepaskan sabuk giok dari pinggangnya dan menanggalkan jubah hitamnya. Memperlihatkan fisiknya yang kekar. Permaisuri iblis Laut Selatan mengalihkan pandangannya dan bergumam. Untuk berkultivasi di tempat ini, kau butuh seseorang untuk mengawasi, atau kau butuh hati yang tak tahu malu. Ayo pergi, ayo pergi. Dia tidak ingin mengalami lagi kultivasi yang menegangkan seperti ini. Permaisuri iblis Laut Timur mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu kamu pergi dulu. Jika bukan karena kebetulan ini, Master Pavilion Tianji pasti tidak akan meminjamkan tempat ini untukku. Aku akan menunggu sebentar. Tidak akan terlambat untuk turun setelah Jiang Fan selesai berkultivasi.
Dia duduk bersila di awan. Ketika dia melirik ke bawah, dia melihat Jiang Fan sudah duduk bersila di Thunderpool. Ketenangannya cukup baik. Dia benar-benar bisa berkultivasi sebebas kita di kolam guntur. Permaisuri Setan Laut Selatan melihat ke bawah. Dia melihat Jiang Fan sama sekali tidak terpengaruh di Thunderpool. Dibandingkan dengan mereka, dia tampak lebih santai. Bahkan jika dia telah mengembangkan kemampuan ilahi Dao Petir, akan sulit baginya untuk menahan sisa kekuatan yang ditinggalkan oleh kesengsaraan surgawi. Calon menantu Anda pasti telah menjalani pemurnian tubuh, atau menjalani semacam kultivasi yang sangat menguras tenaga. Alasan mereka bisa berkultivasi di sana dengan begitu santai adalah karena kultivasi alam kaisar iblis mereka. Jiang Fan, anggota ras manusia di lapisan ke-6 formasi inti, sebenarnya dapat melakukan hal yang sama seperti mereka. Itu sungguh mengejutkan. Pada saat ini, Jiang Fan membuat gerakan lain, memegang batu yang dikelilingi petir di tangannya. Dengan usapan lembut, sebuah benih teratai muncul. Calon menantumu sungguh luar biasa. Dia bahkan memiliki artefak penyimpanan spasial. Tidak banyak benda seperti ini di benua ini, kan? Permaisuri Setan Laut Selatan menjadi sedikit penasaran terhadap Jiang Fan. Dia, yang awalnya bermaksud pergi, juga duduk di awan. Permaisuri Iblis Laut Timur berkomentar pelan, itu adalah artefak penyimpanan spasial alami. Dia cukup beruntung. Benda di tangannya pasti semacam harta karun langit dan bumi dari benua, kan? Pangkatnya cukup tinggi. Sungguh beruntung orangnya. Tanpa disadari, kedua kaisar iblis wanita itu menatap Jiang Fan bercocok tanamlah dengan penuh minat, seperti sedang menonton opera. Mereka sesekali mengomentarinya. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Jiang Fan adalah orang yang hampir menangkap mereka saat mandi. Dia memakan biji teratai darah jantung naga. Dengan bantuan darah alam transformasi roh di dalam tubuh selir Yunxia, dia telah maju ke lapisan ke-6 formasi inti. Kemudian, setelah mengalami pertempuran dengan sekte raksasa dan bahaya berturut-turut di dunia bawah tanah, fondasinya sekarang benar-benar kokoh. Tidak perlu lagi khawatir tentang fondasi yang tidak stabil yang menyebabkan kebocoran Void Flow Thunder Force. Saat biji teratai memasuki tubuhnya, semburan arus hangat yang membakar menyebar ke seluruh anggota tubuh dan tulangnya. Dia segera duduk bersila dan mengalirkan teknik kultivasi pikirannya, menyerap ki spiritual yang terpancar ke dalam tubuhnya. Saat menjalani terobosan, dia tidak lupa menyerap guntur kesengsaraan di sini, sedikit demi sedikit. Sesuai dengan rencana awalnya, guntur kesengsaraan di sini adalah sisa kekuatan asli dari kesengsaraan surgawi. Itulah keuntungan Buer dalam memupuk kemampuan ilahi Dao Petir. Seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan, setengah hari kemudian, ki spiritual di atas kepala Jiang Fan berkumpul. Saat dia membuka matanya, semua ki spiritual memasuki tubuhnya, mengalir ke inti emasnya. Lapisan ke-6 pembentukan inti-inti emas tumbuh lebih kuat dengan lingkaran lainnya. Pembentukan inti lapisan ke-7, dia berhasil melewati. Di atas awan, mata indah permaisuri iblis laut selatan bersinar terang, dia berhasil menembus lapisan ke-7 formasi inti secepat itu. Nama panggilan, calon menantu Anda memiliki fisik yang sangat bagus. Kekuatan obat yang dilepaskan oleh biji teratai itu terserap sepenuhnya. Permaisuri Iblis Laut Timur juga memperhatikan ini dan menunjukkan sedikit kejutan. Sesungguhnya, tubuhnya bagaikan jurang tak berdasar. Tak sedikit pun ki spiritual yang masuk dapat lolos. Saya agak percaya apa yang dikatakan Master Pavilion Tianji. Pada tahap awal, ia dibatasi oleh sumber daya, jika tidak, ia pasti sudah mencapai kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Permaisuri Iblis Laut Selatan berkata, lalu mengapa kau tidak mempertimbangkannya lagi? Ini adalah naga di antara manusia. Tidak akan mudah bagi putri sulungmu untuk menemukan seseorang seperti ini. Permaisuri Iblis Laut Timur terdiam sesaat. Dia tidak lagi setegas seperti terakhir kali. Baru setelah sekian lama ia mendesah pelan, dia sudah punya keluarga. Bukan hanya keluarga kerajaan Laut Timur kita yang tidak akan setuju. Putriku pun tidak mau menerimanya. Permaisuri Iblis Laut Selatan menunjukkan ekspresi penyesalan. Maka gadis-gadis lain akan mendapat manfaat darinya. Gadis mana yang punya pandangan jauh ke depan sehingga bisa mengakuinya sedini ini? Oh, apa yang akan dia lakukan sekarang? Tiba-tiba, dia melihat Jiang Fan mengeluarkan batu guntur surgawi lagi.
Dari situ, dia mengeluarkan sebuah token yang memancarkan cahaya petir. Ekspresi wajah permaisuri setan Laut Selatan langsung berubah serius. Token Leiyan, teknik kultivasi dari Aula Suci Myriad Tribulations. Permaisuri Iblis Laut Timur juga terkejut, dia benar-benar memiliki sesuatu seperti ini. Apakah dia membelinya dari pasar gelap? Dia punya nyali yang luar biasa. Jika Aula Suci Kesengsaraan Ribuan mengetahui bahwa orang luar sedang mempraktikkan kemampuan ilahi mereka, mereka pasti akan menyelidikinya. Kecuali dia, seperti Master Pavilion Tianji, telah menerima izin dari Aula Suci Kesengsaraan Ribuan sebelumnya. Permaisuri Iblis Laut Selatan berbaring telungkup di atas awan. Rambutnya yang hitam menjuntai di tepi awan, bergoyang pelan tertiup angin. Merasa sedikit bosan, dia berkata, "Ayo pergi." Dia masih perlu mengolah 6 divisi guntur surgawi. Ini adalah metode kultivasi tingkat bumi tingkat tinggi. Butuh beberapa hari baginya untuk memulai. Permaisuri Iblis Laut Timur juga mendesah pelan. Dia benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia meluruskan kakinya yang panjang, bersiap untuk berdiri. Namun tiba-tiba dia duduk kembali. Tunggu, bagaimana dia mulai mengeksekusinya secara langsung? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?